Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hana, jumpa lagi dengan pan reading. Dan kali ini pick a card reading ya. Tema kali ini agak ekstrim karena malam Jumat ya, jadi sedikit berbeda. Oke. Temanya adalah pesan dari arwah mereka yang telah tiada, siapapun ya, orang yang telah meninggal atau sudah tutup usia. Apa pesannya dari mereka untuk kamu ya? Bisa siapa aja, mungkin orang tua kamu ya, kekasih kamu, suami atau istri kamu ya, pasangan kamu sebelumnya, atau mungkin bisa adik kamu, kerabat kamu, anak kamu ya, yang kamu rasa dia adalah orang spesial semasa hidupnya. Dan ini adalah bacaan umum menarik energi banyak orang, jadi dibutuhkan kebijaksanaan, kedewasaan dalam menyikapi hasil readingannya nanti ya. Jangan dibaperin, karena tarot juga bersifat vice versa ya, bisa energinya itu terbolak-balik ya. So anggap aja sebagai fun reading dan untuk hiburan saja ya. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 kartu ya. Di sini sebenarnya isinya sama, dari deck yang sama. Saya ambil satu persatu, tapi di sini di atasnya saya ambil yang satu yang berwarna biru ya, dan yang satu berwarna hijau, supaya teman-teman bisa memilih seperti itu ya. Saya di sini tidak memakai indikator lain, so latih intuisi teman-teman ya. Pilih yang mana, dan akan saya tunggu. Oke, saya rasa teman-teman sudah cukup ya waktunya. Ini file 1 dan ini file 2. Saya juga akan ikutan memilih ya. Saya memilih file 1. Oke, kita mulai dari file 1. File 2 nya kita simpan dulu ya. Di sini saya sudah sapel kartunya supaya mempersingkat waktu ya teman-teman. Oke. Wow. Oke. File 1. Wow, luar biasa. Ada Star Child ya. Star Child itu kayak kalian tuh punya kemampuan spiritual. Di sini juga ada Healer of the Age. Oke. Beberapa di antara teman-teman punya energi healer ya, bisa membantu orang. Oke, dan di sini ada Door to Value. Acceptance, penerimaan, nutrition. Oke. Come together. Oke. Sepertinya saya yang memilih file 1 juga. Ini energi saya ya. Mungkin teman-teman juga punya energi yang sama ya dengan saya. Beberapa di antara kalian yang memilih file 1. Tadi saya kebetulan memang memilih file ini juga. Kalau kita lihat apa kata tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pesan dari arwah orang yang spesial dalam hidup kamu? Apa pesannya untuk kamu yang memilih file 1? Oh, 9 of Cups, 3 of Cups. Wow. Death. Oke. Strength. Wow. The Empress. Oh my god. Kita lihat bottom of the deck-nya ada King of Cups. Oke. Teman-teman yang memilih file 1 ya. Kalian di sini adalah seseorang yang penuh kasih sayang. King of Cups, 9 of Cups, 3 of Cups, The Empress. Dan di sini juga
kalian adalah star child ya. Kalian adalah orang-orang yang memiliki aura positif di dalam hidup. Tetapi aura positif yang kalian dapatkan ini tidak semata-mata datang begitu saja. Tapi yang saya lihat, ada satu peristiwa yang membuat kalian memang hancur, berkeping-keping pada saat itu ya, karena di sini ditinggal oleh seseorang ya. Death. Ya. Kalian mendapatkan pelajaran hidup yang sangat berharga di sini ya. Ini seperti halnya dengan saya pribadi ya. Saya ditinggal meninggal oleh pasangan saya. Seperti disambar petir ya di siang hari, seperti itu. Nah, beberapa di antara teman-teman memang merasa kehilangan seseorang yang sangat kalian sayangi. Bisa itu pasangan, bisa siapapun ya. Dan kalian merasa ini adalah sesuatu yang membuat kalian kayak tidak percaya. Sangat tidak percaya pada peristiwa itu. Oke. Apa pesan dari seseorang yang spesial itu ya untuk kamu? Di sini ada King of Cups. Dia seseorang yang sangat sayang sama kamu. Dia seseorang yang punya hati yang sangat tulus. Mungkin semasa hidup dia adalah seseorang yang selalu memanjakan kamu, selalu menunjukkan rasa sayangnya sama kamu ya. Kan di sini ada King of Cups. Beberapa di antara kalian yang memilih file ini mungkin ditinggal oleh suami atau pasangannya. Dan di sini ada ditinggalkan oleh sosok ibu ya, The Empress. Seorang ibu juga ada, seorang wanita. Jika ini bukan sosok suami atau pasangan, bisa jadi juga ini adalah sosok ayah ya. Dan beliau adalah orang yang sangat mencintai kamu, menyayangi kamu sepenuh hati. Oke, dan di sini juga ada energi kasih sayang seorang ibu. Walaupun seumpama memang kamu ditinggalkan oleh suami kamu, oleh ayah kamu di sini, tapi dia adalah seseorang yang mempunyai cinta yang tulus sama kamu. Seseorang yang pernah memberikan kenyamanan kepada kamu, melindungi kamu, menjaga kamu ya. Karena dia mempunyai cinta yang tulus seperti cinta seorang ibu kepada anaknya. Tidak pernah mati cintanya, walaupun seseorang ini sudah tidak ada di dalam hidup kamu saat ini. Ya. Dia ingin mengatakan kepada kamu, kamu luar biasa sampai hari ini, kamu kuat ya. Dia tahu setelah kepergiannya, kamu menjadi pribadi yang tangguh. Kamu menjadi pribadi yang benar-benar kuat ya, mandiri, tegas, berani. Dia menyampaikan kepada kamu, saat ini kamu semakin dewasa. Saat ini kamu terlihat semakin kuat, kamu tidak lagi manja, kamu tidak lagi cengeng. Kamu menjadi pribadi yang dewasa, tangguh, mandiri. Dia senang melihat kamu bisa sampai di titik ini. Karena di sini ada Nine of Cups ya. Dia melihat ada banyak perubahan yang sudah kamu lakukan ya semenjak kepergiannya. Kamu bertumbuh ya di tengah-tengah kepedihan hati kamu. Lihat ya, kamu bertumbuh. Mungkin kamu semenjak kepergian orang ini merasa sendiri ya, karena merasa ditinggalkan. Tapi di sini kamu mencoba bangkit, mencoba terus tumbuh, menumbuhkan kembali kekuatan kamu. Oke. Lalu di sini ada Nine of Cups. Dia meminta kamu untuk tidak berlarut-larut dalam kesedihan kamu ya. Jika kalian yang ditinggalkan mempunyai anak, maka berikan cinta kamu kepada anak-anak kamu. Jika kalian belum punya anak, maka di sini
lembutkanlah hati kamu, ya. Walaupun di sini kamu sosok yang tegar, mandiri, dan ini selama kepergiannya dia udah mendominasi kamu, sisi maskulin kamu, ya, dimana kamu seperti tidak membutuhkan lagi bantuan dari orang-orang. Kamu merasa seperti itu. Kamu merasa tidak ada yang peduli sama kamu. Kamu begitu banyak dikecewakan oleh kehidupan. Kamu merasa semesta tidak adil kepada kamu pada saat itu, ya. Tapi di sini ada Nine of Cups, di mana kamu telah bertemu dengan tujuan hidup kamu saat ini. Tujuan hidup kamu adalah memberikan kasih sayang untuk banyak orang. Selain kamu bisa mencintai diri kamu sendiri, tapi di sini kamu juga seseorang yang bisa memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kamu, ya. Kamu merasa sangat berbahagia, kamu merasa sangat puas jika kamu bisa memberikan kebahagiaan juga untuk orang lain. Tapi ingat, ya, jangan sampai kamu jadi people pleaser, dimana kamu senang membahagiakan orang lain, tapi diri kamu menderita. Kalau itu salah, ya. Walaupun di sini aku melihatnya kamu senang sekali membuat orang lain bahagia, tapi di sini kamu juga harus seimbang. Mungkin beberapa di antara kamu tuh kadang sulit sekali untuk mengatakan tidak, karena saking gak enaknya menolak orang. Oke, baik boleh, tapi jangan sampai seperti lilin, menerangi orang tapi terbakar sendiri. Karena akan ada banyak orang yang nanti memanfaatkan kamu. Seperti itu, ya, pesan dari arwah yang mencintai kamu. Di sini ada Nine of Cups. Dia melihat kamu saat ini sepertinya sebentar lagi, ya, akan bertemu dengan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Walaupun mungkin kamu sudah mencapai titik ini dengan susah payah, ya. Semenjak ditinggal oleh seseorang ini, kamu bisa sampai di titik Nine of Cups ini dengan penuh perjuangan dan air mata di sini. Kamu mencoba kuat, mencoba tabah, dan mencoba tersenyum. Akan ada pencapaian, ya, untuk kamu. Akan ada kebahagiaan yang tiba. Oke, jika untuk teman-teman yang mempunyai anak, dia berpesan kepada kamu, jaga buah hati kita, ya, rawat dengan baik, berikan dia kasih sayang. Namun jika kalian yang ditinggal oleh mama atau papa, ya, atau nenek, dia meminta kalian untuk lembutkan hati kamu, karena di sini ada sisi feminin. The Empress, ya. The Empress itu wanita yang kuat, gabungan dari keempat queen. Dia meminta tetaplah menjadi wanita yang hebat. Jika kamu seorang pria yang menonton video ini, tetaplah menjadi seorang pria yang baik, ayah yang baik. Tapi tetap kamu harus melembutkan hati kamu. Jangan memperbesar ego, ya. Tapi di sini diminta untuk melembutkan hati. Jangan senangnya tinggi hati, menyombongkan diri. Ya, kamu diminta untuk melembutkan hati kamu di sini. Oke. Lalu kita lihat di sini ada Star Child, ya. Teman-teman tahu Star Child itu apa? Ini anak bintang, ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini adalah old soul, ya. Walaupun kalian mungkin secara usia muda, tapi mungkin jiwa kalian tua. Kalian bisa memotivasi orang lain, ya. Bisa memimpin diri kalian sendiri. Anak bintang ini adalah mau kalian sosok yang tua,
dewasa atau muda ya, tapi kalian berisi ruh-ruh yang berasal dari planet lain ya, yang reinkarnasi seperti itu. Kalian adalah berasal dari golongan pengabdi kebaikan ya. Makanya tadi saya bilang di awal, beberapa di antara kalian orang-orang yang bertemu jati dirinya sudah berspiritual. Spiritual itu bukan supranatural ya. Spiritual itu orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, orang yang sudah ketemu passionnya, orang yang selalu ingin melakukan kebaikan-kebaikan ya, berjiwa sosial ya, melindungi itu nggak cuman secara sesama manusia aja, tapi kadang-kadang melihat tumbuhan ya, melihat hewan. Kalian tuh rasanya ingin menyayangi ya, seperti itu. Karena di sini kalian pengabdi kebaikan ya. Oke. Kalian adalah orang-orang yang punya kemampuan istimewa. Ya, walaupun tadi saya bilang spiritual itu bukan supernatural ya, tapi kalian juga ada beberapanya yang memang punya bakat supernatural juga. Oke. So, mungkin dengan peristiwa yang menyakitkan kemarin, itu adalah kebangkitan spiritual kalian ya, atau kalau dalam bahasa luarnya disebut awakening spiritual. Oke. Jadi kemampuan spiritual kalian itu, kemampuan supernatural kalian itu kayak mulai terbangkit. Dan di sini aku melihat ada healer of the age. Beberapa di antara teman-teman mungkin kalian punya energi healer ya. Terkadang beberapa orang datang kepada kamu untuk curhat, merasa nyaman, merasa bahagia ketika dekat sama kamu, ketika terkoneksi dengan kamu. Tapi hati-hati dengan energi kamu terkuras habis nanti ya. So, untuk teman-teman ya boleh jika kalian mau melakukan kegiatan sosial, membantu orang. Tapi ya itu, kalian juga harus ingat bahwa kalian jangan sampai kelelahan ya. Karena kalau misalkan energi kalian sudah kelelahan membantu banyak orang, tapi teman-teman kalau kelelahan itu kan udah nggak happy jatuhnya. Jadi nanti yang ada kalian bukan melakukan sebuah misi jiwa ya, tapi lebih ke money oriented. Seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa di antara kalian ya, ada acceptance. Mungkin kalian ketika dulu mengenal bakat-bakat kalian ya, kalian merasa diri kalian aneh. Kamu mungkin merasa, aduh kenapa sih aku bisa ngerasain energi ini, aku bisa memimpikan ini, seperti itu ya. Seperti halnya saya. Saya dulu ketika belum ada penerimaan di dalam diri saya ya, karena di sini ada acceptance. Ini pertanda kita mulai menerima bakat yang kita miliki. Nah, I am learning to accept the things that I cannot change ya. Di sini ketika kita belum menerima hal itu ya, bakat supernatural yang kita miliki, kadang itu hati sama pikiran kita tuh nggak sinkron. Saya merasa ini nggak logik. Dulu saya seperti itu ya guys, sampai saya bertahun-tahun menolak bakat supernatural saya, karena saya merasa diri saya aneh. Apalagi dengan media tarot ya. Dulu saya nggak maunya kenapa? Karena secara dalam agama ya, agama saya yang saya anut, ini hal yang dinilai negatif seperti itu. So ketika saya melihat vision yang saya lihat, saya merasa diri saya aneh. Saya dulu pergi ke beberapa ustadz ya, ruqyah syariah. Saya melakukan ruqyah karena saya ngerasa saya kok aneh ya, bisa punya kekuatan yang seperti ini. Dan saya nggak mau, dimana terkadang
saya merasa pada saat itu merasa terganggu ya, karena kadang-kadang ada kejadian-kejadian yang tidak ingin kita lihat. Saya bisa melihat hal itu. Nah, saya mencoba waktu itu berobat ke beberapa ustadz, minta dibersihkan. Tetapi kenyataannya kalau yang namanya kita memang terinduksi ya nggak bisa. Saya memutuskan ketimbang saya setiap hari merasa diri saya aneh, lebih baik saya menganggap ini sebuah gift, sebuah hadiah yang diberikan Tuhan kepada saya, ya. Dan disitulah ada acceptance, ada penerimaan diri, dan disitu pada akhirnya bisa nyambung. Oke. Jadi di sini beberapa di antara kamu ya, di sini ada come together ya. Jika kamu bisa sinkron, bisa balance, ada keharmonian antara jiwa kamu dan fisik kamu ya, ada union secara soul dan fisik kamu. Kalian bisa bersama-sama. Kalian bisa menemukan apa yang selama ini menjadi PR-PR kalian. Seperti itu. Dan di sini ada nutrition. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang di sini ada energy healer ya. Mungkin energi yang kalian dapatkan bisa berupa dari memberikan edukasi ya tentang gizi-gizi ya, atau mungkin herbal ya, sesuatu yang kayak pengobatan-pengobatan herbal seperti itu ya. Karena di sini kamu, beberapa di antara kamu ada juga yang mungkin sudah merubah pola makan kamu ya, yang jauh lebih sehat. Mungkin seperti itu. Oke. Dan di sini pesan dari arwah orang yang mencintai kamu ya, dia meminta kamu untuk bisa lebih menjaga kesehatan kamu lagi. Oke, di sini ada door to value. Dia bahagia jika bisa melihat kamu saat ini berkembang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Dia mensupport kamu. Dan door to value, dia melihat kamu saat ini sudah membuka gerbang abundance, keberlimpahan yang akan datang kepada kamu. So, tetaplah berada di energi positif ya. Karena di sini mungkin beberapa di antara kalian ya yang memang sudah awakening tadi, kalian akan menemukan bakat-bakat istimewa kalian ya, kemampuan supranatural. So, itu akan menaikkan derajat kalian pada akhirnya. Karena kalian di sini memang dilahirkan di bumi ini untuk bisa membantu ya dalam kebaikan-kebaikan di bumi Nusantara ini. Oke. Tapi ingat ya, di sini jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena di sini aku melihatnya kalian anak bintang yang mengabdi pada kebaikan-kebaikan ya. Seperti apa contohnya? Kayak gini. Pernah dengar kan? Ada beberapa kasus ya. Contoh, ada orang spiritual tapi kayak melakukan sesuatu yang pencabulan atau apa gitu ya. Ya, secara garis kasarnya boleh dikatakan dukun cabul seperti itu. Atau ada ya beberapa di antaranya dukun-dukun yang suka kayak meminta mahar yang sangat tinggi ya, money oriented banget. Lakukan hal-hal yang sewajarnya. Star Child ini mereka punya kemampuan yang berbeda-beda juga, tergantung misi-misinya mereka ya di bumi ini, dan juga tugasnya pasti bervariasi seperti itu ya. Mungkin kalian bisa searching apa itu anak bintang ya. Oke, namun pesan dari arwah yang sangat menyayangi kamu ini di sini, dia sangat bangga melihat kamu saat ini. Kamu berkembang ke arah yang lebih baik. Tetaplah menjadi seseorang yang penuh kasih ya. Karena dengan kasih sayangmu kepada dunia di sini, ini yang akan membawa kamu pada kebahagiaan, keberuntungan.
Dan satu hal lagi ya, kebahagiaan di dunia ini tidak selalu tentang materi. Ada banyak orang yang berambisi pengen kaya, tapi nggak kaya-kaya. Tapi ada orang yang tidak meminta kaya, tapi dikasih keberlimpahan. Ada seperti itu. Tapi tidak bahagia dalam hal lainnya. So di sini, tetaplah menjadi seseorang yang penuh cinta, penuh kasih sayang, ya. Maka di sini keberuntungan akan mengikutimu. Oke, itu pesan dari arwah seseorang yang spesial untuk kamu. Selamat datang ya di pintu keberuntungan untuk kamu. Door to value. Terus lakukan hal-hal baik, walaupun mungkin aku rasa memang nggak mudah ya untuk menjadi orang baik. Dan nggak mudah juga ya ketika kamu harus mengalami masa awakening spiritual yang berkali-kali terjadi di dalam hidup kamu. Tapi percayalah, semakin kamu digojlok sama semesta habis-habisan, maka kamu semakin kuat. Karena di sini ada the strength, dan kamu akan terus bertumbuh. Kamu akan bisa membantu orang. Kamu akan mendapatkan cinta dari banyak orang dan juga keberlimpahan. Oke, aku rasa cukup untuk kamu pada satu. Jika kamu suka video ini, like, comment, and subscribe. Lalu kita menuju ke file nomor 2. Dah. Halo file 2. Kita buka ya. Wow. Oke. Eternal now, keabadian. Wow. Moon energy. Man holding a coin. The garden and the gate. Okay. Trust. You are on the right path. Okay. Oke, kita lihat apa kata tarotnya. Pesan dari arwah yang telah tiada, orang yang spesial untuk kamu. Apa pesannya untuk kamu? Oke, Eight of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Wands, Nine of Pentacles, Three of Pentacles. Wow. The Magician. Okay. File 2. Di sini aku melihat ada beberapa di antara kamu ya yang sedang berjuang keras ya dalam hidup kamu untuk sebuah pencapaian. See? Ada Eight of Pentacles, kamu bekerja keras. Kamu tanpa rasa lelah, kamu sangat bersemangat. Di sini ada Queen of Swords. Aku melihat beberapa di antara kamu saking terlalu sibuknya untuk kehidupan finansial dan karir, sehingga kamu di sini terlihat menjadi sosok yang sangat tegas, sangat mandiri, tidak bisa diremehkan oleh orang, ya. Namun kalian adalah seseorang yang pernah mengalami luka di masa lalu, sehingga itu membuat kalian jadi kayak punya trauma, dimana mungkin kalian merasa, kenapa aku bekerja keras? Kenapa aku mandiri? Karena mungkin semenjak ditinggal oleh orang yang kamu sayangi ini ya, mungkin kamu dituntut untuk bisa bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Kamu dituntut untuk bisa bertanggung jawab kepada anak-anak kamu, atau mungkin jika kamu adalah seorang anak sulung, mungkin ya ditinggal oleh ayahnya atau ibunya, mungkin kamu dituntut untuk membesarkan adik-adik kamu, mungkin seperti itu ya. Oke.
So di sini aku melihat kamu adalah sosok yang mandiri, baik kamu laki-laki atau perempuan. Tapi aku melihat kamu menjadi sosok yang sangat galak, tegas. Karena kamu merasa jika dengan tegas orang nggak menye-menye sama kamu gitu ya. Nah di sini aku melihat memang kamu adalah seseorang yang sangat-sangat passionate banget ya, Knight of Wands. Kamu pemberani, kamu bersemangat, bahkan kamu sering banget kelelahan, capek bekerja, sangat kecapean. Kamu punya banyak kreativitas, ide. Kamu selalu ingin berada di atas. Jangan sampai kamu kesulitan finansial. Karena di sini beberapa di antara kamu ya, orang yang pernah mengalami kesulitan finansial semenjak ditinggal oleh seseorang yang meninggalkan kamu ini. Kamu bertarung, kamu tangguh, apapun gak kena lelah, kamu kerjakan. Knight of Wands, kamu sangat bersemangat menyambut masa depan kamu. Saking bersemangatnya kamu sampai gak punya waktu untuk kehidupan pribadi kamu. Bahkan mungkin kamu merasa beberapa di antara kalian ya, karena terlalu sibuk bekerja, kalian di sini kadang merasa kesepian. Kalian menemukan pencapaian. Secara keuangan kalian sukses di sini. Berbeda dengan file 1 tadi ya. Kalau di sini secara keuangan kalian seseorang yang sukses, dan kalian sukses hasil kerja keras. Three of Pentacles. Kalian berhasil berada di atas. Dan semua yang kalian lakukan adalah hasil kerja keras. Bukan hasil dari kayak seperti warisan atau apa gitu ya. Enggak. Di sini kamu benar-benar berhasil karena kerja keras kamu selama ini. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Walaupun saat ini kamu memang sosok yang mandiri, yang tegas, galak. Kalau perempuan mungkin kamu terlalu cerewet, mungkin seperti itu ya. Nah di sini ada saatnya untuk kamu berbahagia, menikmati hasil kerja keras kamu, bersantai sedikit, relax sedikit, buat self rewards atas keberhasilan kamu, menyenangkan diri kamu. Mungkin kamu adalah sosok yang sudah lumayan berhasil ya di sini, Nine of Pentacles. Kamu tidak kesulitan secara finansial di sini. Kamu menginginkan. Di sini aku melihat ada The Magician. Beberapa di antara kamu seseorang yang kamu seseorang yang mampu mewujudkan apa yang menjadi doa-doa kamu di sini. Kamu di blessing sama semesta ya. So, kamu seperti seseorang yang pintar sekali untuk memanifestasikan apa yang menjadi cita-cita kamu, apa yang menjadi goal kamu. Lalu kita lihat apa pesan dari arwah seseorang yang sudah tiada ya. Di sini bisa jadi sosok seorang laki-laki, bisa suami kamu, bisa ayah kamu, atau kakek yang sangat kamu sayangi ya. Namun di sini ada keabadian, dimana walaupun dia sudah nggak ada, dia memilih untuk melindungi kamu ya, ikut melindungi kamu seperti itu. Dan di sini ada moon energy juga, karena dia melihat kamu tuh sering berada dalam situasi yang bingung. Oke. Pesan dari orang spesial ini adalah dia meminta kamu untuk bisa lebih stabil secara emosi ya. Jangan kamu sering-sering berada dalam situasi confused ya. Karena dia meminta kamu supaya bisa lebih tenang, lebih calm ya dalam menyikapi hidup. Oke, saya mengerti kenapa kamu di sini menjadi sosok yang tegas, galak ya. Karena terlalu mandiri di sini. Kamu melakukan apapun sendiri. Kamu sampai di titik keberhasilan kamu melakukannya sendiri. Luar biasa. Tapi di sini pesannya diminta untuk
kamu lebih kalem, jangan terlalu galak. Ya, oke. Seseorang yang sudah tutup usia ini membantu kamu secara energi supaya kamu bisa lebih balance, supaya kamu bisa lebih seimbang sisi feminin dan maskulinnya. Karena yang kulihat mungkin sisi maskulin kamu dominan. Karena di sini kamu pekerja keras, ya, kamu Knight of Wands. Dia adalah seseorang yang hard worker banget ya, kerja. Sisi maskulin kamu dominan. Nah di sini beliau ini membantu kamu untuk lebih seimbang, ya, supaya kamu bisa menemukan kedamaian, supaya kamu mungkin tidak terlalu berbangga diri, ya, tetap berada di energi yang low profile seperti itu ya. Walaupun kamu di sini memang sudah menemukan pencapaian untuk kamu, dia meminta kamu untuk lebih low profile ya. Walaupun memang ada banyak hal yang mungkin saat ini bisa kamu banggakan di mata orang-orang, tapi dia meminta kamu untuk tetap sederhana dan bersahaja. Di sini dia juga meminta untuk kamu bisa lebih rileks. Makanya tadi saya bilang di sini ya, kamu diminta untuk lebih rileks supaya lebih sehat secara mind and soul kamu ya, jiwa dan raganya kamu, supaya kamu tidak sering berada di situasi yang kebingungan, bimbang, sulit mengambil keputusan ya. So dia minta kamu untuk bisa lebih menemukan sisi bijaksana kamu. Dan aku melihat juga di sini ada man holding a coin. Kamu di blessing. Mungkin selain kamu di sini berhasil secara karir dan finansial, di sini juga mungkin kamu ada yang beberapa di antara kalian tuh beruntung ya, karena bertemu dengan sosok pasangan yang secara keuangannya pun lumayan mapan. So di sini kamu diberikan keberlimpahan secara karir, kamu juga oke, kamu juga punya keuangan yang cukup, ditambah lagi kamu punya pasangan yang mungkin seseorang yang bisa menyediakan, atau dia adalah seseorang yang memberikan kamu kestabilan finansial juga ya. So di sini kamu merasa tidak kekurangan sesuatu apapun, dan di sini diminta untuk kamu lebih berhemat sih. Tidak perlu banyak membeli barang-barang yang branded seperti itu, tapi gunakan sesederhana mungkin. Walaupun memang kamu sudah menemukan pencapaian dan kamu merasa mampu untuk membelinya, tapi beliau ini sepertinya tidak suka melihat kamu dengan bergaya hidup yang terlalu mewah seperti itu. Bisa jadi ini ayah kamu atau kakek kamu ya, atau ibu kamu, orang tua kamu ya. Oke. Lalu di sini ada the garden and the gate ya. Dia meminta kamu untuk bisa menemukan kunci kebahagiaan kamu ya, karena the garden and the gate ini sebuah gerbang yang ketika kamu membuka gerbang ini adalah sebuah taman yang sangat indah, damai. Dia meminta kamu untuk bisa lebih hidup dalam kedamaian, dalam suasana yang sejuk. Dia meminta kamu untuk bisa membuka PR hidup kamu ya. Kalau di file 1 tadi beberapa di antaranya kan sudah terbuka ya, secara misi jiwanya gitu. Nah, kalau di sini aku melihatnya beberapa di antara kamu memang sudah mempunyai keberlimpahan secara materi, finansial, karir, tapi di sini beberapa di antara kamu untuk spiritualnya sepertinya belum. Makanya kenapa di sini masih suka bimbang, sering bimbang. Ya, makanya di sini diminta untuk temukan ya. Karena kamu sebagai pemegang kunci, kamu mau memasuki taman kebahagiaan, kedamaian, kamu bisa memasuki itu karena kamu mempunyai kunci untuk masuk ke
gerbang kebahagiaan ini, supaya hidup kamu jauh lebih damai, lebih bahagia. Karena banyak ya orang yang secara materi tercukupi, tapi kadang mereka tidak bahagia. Kadang banyak orang kaya tapi bunuh diri. Itu pertanda mereka belum menemukan kebahagiaannya. Dan di sini beliau meminta kamu untuk trust ya. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Oke. Nah, di sini ya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dia memilih untuk menjadi roh pelindung untuk kamu. I accept that my inner voice will always guide me correctly. Oke. Saya menerima bahwa suara hati saya akan selalu membimbing saya dengan benar. Nah, dia di sini meminta kamu untuk mendengarkan kata hati kamu, ya. Sesuatu yang mungkin dia memberikan sinyal, ya, memberikan kode kepada kamu. Itu berkat dari bimbingannya dia. Jika semisal kamu sedang berada di situasi bingung ya, atau bimbang, maka di sini dia selalu memberikan kode atau sinyal kepada kamu. Bisa secara intuisi kamu atau mungkin suara hati kamu, ya. Karena dia di sini mencoba untuk membimbing kamu, ya. Lalu di sini you are on the right path. Saat ini kamu sudah berada di jalan yang benar. Teruskan apa yang saat ini sedang kamu lakukan, karena ini sedang bekerja dalam kehidupanmu. Oke. Jadi diminta untuk kamu bisa lebih menemukan kebahagiaan kamu, karena kebahagiaan itu tidak hanya selalu berupa materi, tapi temukan kebahagiaan di dalam jiwa kamu. Jika kalian selalu punya perasaan yang sering bimbang, sering bingung, maka di sini buang ya, itu sesuatu yang negatif. Jika kalian masih sering merasa mengeluh, padahal sudah berkecukupan di sini ya, sering merasa kesepian, maka di sini temukan kebahagiaan kamu yang lain dengan cara yang lain. Dan aku melihatnya memang di sini kalian juga dan di sini ada The Magician. Kalian adalah seseorang yang dibimbing untuk menemukan kesuksesan ini. Jadi kesuksesan yang kalian dapatkan ini juga berkat dari bimbingan dari mungkin nih seseorang yang sudah tiada ini ya, karena dia selalu berusaha untuk membimbing kamu ke jalan yang benar, ke jalan yang baik. So di sini ada trust ya, percaya akan suara batin kamu, karena beliau membimbing kamu melalui intuisi atau suara batin kalian. Oke, itu saja untuk teman-teman yang memilih file nomor 2. Aku rasa cukup sampai di sini. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hana Yori, pamit undur diri. See you next reading. Bye-bye.